penyuluhan. Terus kalau rehabilitasi, kalau memang ada pasien, kalau nggak ada pasien ya kita nggak ngajak ke panti rehab. Tapi penyuluhan itu berlanjut kepada rehab kok. Karena penyuluhan itu outputnya kalau bagus adalah ada orang konsultasi. Kalau penyuluhannya nggak menarik, selesai penyuluhan pada lupakan. Kalau penyuluhannya terlalu sepaneng, peserta itu pengennya segera selesai. Kalau penyuluhan bagus itu outputnya apa? Atau satu, orang disuluh 2 jam nggak kerasa. Padahal jatahnya 1 jam, tapi belandang 2 jam, tapi mereka kok nggak kerasa. Berarti apa? Menikmati. Kedua, banyak usul dan banyak tanya jawab, banyak bertanya kalau pas penyuluhan. Itu berarti mereka memperhatikan. Yang ketiga, nomor WA kita dicatat dan akhirnya selesai acara banyak yang konseling. Nah itu output. Selesainya itu adalah outputnya adalah kita memberikan solusi. Walaupun konsultasinya tidak arah narkoba, kita harus terima. Jadi pulang dari penyuluhan, memang kita terima ada pasien. Pasien itu apa? Konseling. Para pelajar tiba-tiba konsultasi, Mas aku pengen berhenti merokok. Ya udah nggak apa-apa, kita terima konsultasinya, kita arahkan ke yang benar. Kita berkolaborasi juga dengan dokter di sini, yaitu dokter Kunari, dokter Ani dari Puskesmas, sekarang sudah kepala Puskesmas Sukarjo. Kalau ada pasien saya segera bawa ke klinik dia. Contohnya banyak remaja itu kecanduan makan atau pakai, yang konsultasi kemarin adalah penyalahgunaan obat. Jadi anak remaja itu ada yang bereksplorasi obat-obat batuk obat yang harusnya pakai resep dokter tapi dia telan dengan dosis lebih anjuran, akhirnya berhalusinasi. Nah itu segera untuk cari penyelesaian ya bawa ke ini dokter konseling dulu, terus biar dapat advice dari dokternya dan ada substitusi untuk bagaimana dia menghilangkan kecanduan. Nah kita berkolaborasi dengan dokter juga. Kalau minuman keras kayak gitu bisa mendorong orang buat pakai narkoba nggak ya Mas? Ya, jadi pintu masuk ke narkoba itu bukan langsung ini ganja, bukan ini sabu. Jadi orang kena narkoba itu memang satu kenakalan remaja. Dan kenakalan remaja salah satunya mungkin mencoba ngerokok. Kenakalan remaja lainnya adalah mencoba minuman keras, ya mabuk. Karena menikmati minuman keras menemukan halusinasi, takutnya setelah itu dia mencari eksplorasi yang lebih. Tanpa minum minuman keras tapi memakan 1 atau 2 pil aja kok halusinasi. Jadi itu ya, sistematika kecanduannya itu seandainya, jadi narkoba itu masuk karena ada zatnya itu sendiri. Yang kedua karena ada faktor lingkungan. Nah, zatnya itu sendiri apa? Di sekitar orang tersebut memang banyak minuman keras. Berarti apa? Membuat orang tersebut gampang untuk mencari minuman keras. Yang kedua faktor lingkungannya. Lingkungannya apa? Ada nggak yang menawari dia? Nah, berarti minuman keras nanti kalau berlanjut menemukan kenikmatan, sensasi di situ, anak-anak muda itu akan menanyakan ada nggak yang lagi yang lebih nikmat tanpa menghabiskan minum-minuman sampai berliter-liter tapi menemukan sensasi. Nah kalau ternyata lingkungannya ada yang menawarkan narkoba ya kena, ya kan? Kalau dia tanda tanya tapi nggak pernah ada yang pernah nawarin, ya udah aman. Makanya faktornya itu. Narkoba bisa menyebar itu karena zat itu sendiri ada nggak di sekitar. Yang kedua faktor lingkungan. Nah itu. Apalagi? Berarti merokok itu bisa ya Mas ke itu narkoba? Jadi gini, rokok itu bagian dari narkoba sebenarnya. Bagian narkoba tapi bahan adiktif lainnya. Gitu ya. Nikotin itu mengandung bahan adiktif lainnya, bukan narkotika, bukan psikotropika. Jadi narkoba itu singkatan ya, narnya narkotika, konya psikotropika, banyak bahan adiktif lainnya yang dipermasalahkan di undang-undang dan kalau disalahgunakan masuk penjara itu yang nar dan ko, narkotika dan psikotropika. Itu ada undang-undang 35 tahun 2009 mengatur narko. Narnya adalah narkotika, ada daun ganja, opium, konya adalah psikotropika, ada sabu, segala macam pil ekstasi. Gitu ya. Lah rokok masuk di ba itu berarti di peraturan undang-undang tidak ada. Jadi merokok monggo, tapi kalau kita anak-anak remaja sudah tahu bahwa merokok itu mengganggu kesehatan ya jangan merokok. Kok tidak diatur di undang-undang 35 loh ya. Jadi orang yang merokok terus ditangkap penjara nggak ada. Kecuali rokok. Nah ini karena apa? Asumsinya takutnya dari rokok itu ke arah narkoba, tidak semua loh ya. Tapi kalau ada orang dengan modus rokok tapi di dalamnya diisi ganja, nah itu takutnya itu. Nah makanya penyuluhan itu kemana-mana disampaikan. Ciri-ciri ada orang yang menawarkan sesuatu rokok ternyata isinya ganja. Satu, rokoknya kemungkinan tengwe, melinteng dewi, ya kan? Tahu kan?
ngerokok nih ting dewe, tapi kalau ting nya pun dibagi dua loh ya. Ting gede-gede ngoni mbah itu isinya bako, monggo ya.